Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun arkanul khutbataini uti pira-pira rukune khutbah loro. Iku khamsatun ana 5. Rukunnya khutbah, tentu pembahasan di sini adalah khutbah Jumat, karena khutbah ini bagian daripada syarat dari sholat Jumat. Dan ini penting sekali bagi khotib untuk bisa memperhatikan, seandainya khutbah ini tidak sah, maka imbasnya Jumat yang didirikan ini pula tidak sah. Sedangkan yang disebut rukun adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan saat berkhutbah. Syarat adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan sebelum khutbah. Al-farqu bainahuma dzahir. Maka perbedaan antara rukun dan syarat ini sangat jelas. Di mana rukun di dalam khutbah, syarat sebelum khutbah. Dan keduanya ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh khotib. Dirupane 5 hamdulillahi sewiji muji maring Allah Subhanahu wa taala fihima ing dalam khutbataini, baik khutbah awal atau khutbah yang kedua, ini ada kalimat-kalimat pujian. Kalimat pujian ini ditentukan madadnya dari kalimat hamdu atau diambil dari kalimat hamdu. Baik sehotnya masdar atau sehotnya fa'il, isim fa'il maksud saya, atau sehotnya fi'il. Yang penting madadnya atau pokoknya daripada kalimat hamdu. Seperti alhamdulillah. Atau pakai kalimat fi'il ahmadullah. Atau pakai isim fa'il ana hamidun. Atau dibuat khobar muqaddam mubtada muakhar lillahil hamdu. Ulangi bahwa pujian ini harus pakai madad pokok kalimat hamdu. Maka tidak boleh menggunakan pujian selain dengan kalimat yang pokoknya alhamdu. Seperti asyukrulillah atau askurulillah atau kalimat as-sana'ulillah. Bersyukur, as-sana' juga maknanya memuji. Walaupun bermakna memuji, di dalam rukun khutbah ini tidak boleh memakai kalimat selain lafal hamdulillah. Yang kedua lafal jalalah, yaitu lafal Allah. Ini khusus harus dengan memakai lafal Allah. Wala yakfi alhamdulillahirrahman. Tidak boleh mengucapkan alhamdulillahirrahman, alhamdulillahkhaliq, alhamdulillahjabar. Karena lafal Allah dibanding dengan asma-asma yang lain, ini punya maziyah, punya kelebihan yang sempurna. Dan jika disebut lafal Allah, maka sifat-sifat yang lain bisa dipahami. Berbeda dengan Ar-Rahman, alhamdulillahirrahman. Segala puji bagi zat yang maha pengasih. Maka di situ menafikan zat yang maha dahsyat, yang maha menyiksa. Ya, ataupun yang lain-lainnya. Ya, ataupun yang lain-lainnya. Maka lafal Allah ini kenapa harus memakai lafal Allah? Karena dengannya sifat-sifat yang lain sudah bisa dipahami. Wassolatulan kaping pindone maca sholawat ngalan Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca sholawat. Baik yang dibaca ini masdarnya atau isim masdar atau fi'il mudhoreknya
atau juga isim fa'ilnya. Yang penting madadnya pokoknya daripada kalimat as-sholat. Bisa as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, atau wa usolli ala Muhammadin, atau wa anna musallin ala Muhammadin, saged-saged mawon. Lah, ngalan Nabi kepada Nabi ini boleh memakai nama-nama lain selain nama Muhammad. Boleh pakai nama Ahmad, boleh saja pakai An-Nabiyyi, boleh saja pakai Al-Mahi, orang yang diberi wahyu, boleh saja Al-Hasir, orang yang mengumpulkan. Asalkan tidak memakai domir, walaupun di awalnya ada marjeknya. Walayak fi ad-domir wa in taqaddama lahu marji. Bersolawat kepada Nabi tidak cukup atau tidak boleh memakai domir, walaupun ada rujukannya kepada Nabi Muhammad. Contoh, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ngalaihi. Hi di sini kembali kepada Muhammad, walaupun ada marjeknya, ini tetap tidak boleh. Ini tetap tidak boleh. Fala yakfi ngalamu tamadi wifaqon li syekhil islam wal khatib waramli wa gharihim wa qulu khilafan liman wahama fi faqulu bi zaidalika wa hum jama'atun mumtakhirun lama yaman minhum asyihab As-Sihab Ahmad bin Muhammad An-Nasir Al-Husain Abdurrahman Al-Ahdal. Kalimat tidak cukup atau tidak boleh memakai domir, ini adalah pendapat yang muktamad. Walaupun ada sebagian, ya, mengatakan boleh, Allahumma sholli wa sallim alaihi, seperti yang dirintis atau dirilis oleh kelompok dari ulama-ulama modern, ulama-ulama Yaman, seperti Syihab Ahmad bin Muhammad An-Nasir, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nang di fihima ing dalam khutbah awal khutbah sani. Olehnya membaca sholawat itu bukan pada saat khutbah pertama, tapi khutbah kedua pun membaca sholawat. Wal wasiatulan kaping telune wasiat bitakwa kelan takwa fihima ing dalam mengkono-mengkono khutbah loro. Wasiat dengan takwa kepada jamaahnya. Takwa niku nggih imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka seorang khotib hendaknya berwasiat untuk dirinya, untuk jamaahnya, marilah di khutbah yang ini kita tingkatkan takwa kita dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi ini harus berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Sinoso mangke dibahasakan Indonesia kembali atau diterjemahkan. Nah, walaya tangan yanu al wasiatu mimmadatiha. Kalimat wasiat niki boten kudu nganggo kalimat wasiat atau takwa, tetapi cukup dengan sesuatu yang bisa menempatinya, seperti atiullaha. Ya. Marilah wahai para hadirin, kita bertakwa, kita ikuti. Atingullah, taatlah kita kepada Allah. Kalimat atingullaha niki kalimat yang pokoknya bukan wasiat bitakwa, tetapi sudah mengandung maknanya. Beda dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu madadnya harus pakai kalimat sholawat. Di dalam takwa ini yang penting ada kalimat-kalimat yang bisa mewakilinya. Yang intinya memang menghimbau untuk bisa mengikuti perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya.
Wa qiraatul Qur'an. Lan kaping telune maca Al-Qur'an. Kamu pawatengi wa qiraatu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Qur'an. Fi ihdahuma ing dalam salah sewijine khutbah loro. Yang keempat, membaca satu ayat, tapi satu ayat yang memberikan kepahaman. Bukan satu ayat yang belum memberikan kepahaman. Misal, Yasin, itu belum bisa. Nun, summa nadoro. Jadi satu ayat, yang satu ayat itu memberikan kepahaman. Kapan membacanya? Fi ihdahuma. Baik di khutbah yang awal. Kalau memang di khutbah yang awal tidak, maka di khutbah yang kedua. Tapi wa kaunu qiraatuha fil khutbatil ula aula min kauniha fi khutbatis saniyah. Litakuna fi muqabbalati du'a lil mu'minin fis saniyah. Di dalam kitab Inganan Mukoneko dipun sebataken bahwa membaca Al-Qur'an ini dibolehkan khutbah pertama ataupun khutbah kedua, tetapi membaca Al-Qur'an di khutbah yang pertama itu lebih baik. Karena apa? Karena sebagai pembanding di khutbah yang kedua yang ada spesialis yaitu berdoa. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka khutbah yang pertama agar sebanding khutbah yang pertama ini dikasih membaca Al-Qur'an. Jadi khutbah yang pertama ada 4 yang seyogianya, yang 3 wajib, yang 1 seyogianya yaitu alhamdu, sholawat, wasiat, kemudian membaca Al-Quran. Di khutbah yang kedua juga sama. Alhamdu, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran. Wadunga'u lan kaping limonen donga. Tentu donga ukhrawi. Doa-doa yang babagannya dengan kebahagiaan akhirat. Maka falayak fi ad-dunyawiyun. Tidak boleh donga niku nganggo donga ingkang bangsa dunya. Mudah-mudahan semuanya ahli muslimin, ahli mukminin diberi gaji, diberi tunjangan dari Bapak Jokowi, ya tidak boleh. Walaupun pakai bahasa Arab. Wa donga ulan donga akang bangsa akhirat lil mukminin wal mukminat kanggo wong mukminin. Wong lanang kang iman-iman wal mukminati lan wedon kang iman-iman nang di fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Nah, ini doa yang harus dilaksanakan oleh khotib. Lah khutbah kekali menika huma sartoni fil jum'ah adalah merupakan syarat ya, merupakan syarat di dalam sholat Jum'ah. Berarti khutbah ini merupakan kewajiban jika masyarakatnya ini akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kaul jumhur. Khutbah sebagai syarat adalah pendapat mayoritas ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Dalam kitab Al-Habib. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah ini hanya merupakan sunat. Wa indal Hasan al-Bisri, Hasan Bisri mengomentari bahwa laisa bisyartin, khutbah itu bukan syarat. Tetapi tentunya mukhaliful qiyas, mukhaliful ijma, ya, mukhaliful jumhur. Ini berlawanan dengan pendapat mayoritas. Menurutnya bahwa dua khutbah menurut Hasan Bisri, dua khutbah ini hanya kedudukannya sebagai sunat.